Maka nama Muharram itu dulu Safar. Di bulan Safar itu dua, Safar awal, Safar tsani, Rabiul awal, Rabiul tsani, Jumadil awal, Jumadil tsani. Maka kata Rasulullah dirubah Safar awal itu menjadi Muharram. Maka Safar tinggal Safar aja lagi, tidak ada tsaninya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah berada sekarang di penghujung. Di bulan apa kita sekarang ini? Ibu, di bulan apa kita? Di bulan Zulhijjah. Kenapa ragu-ragu ibu bilang mau bilang Juni ya? Juni itu bukan bulan itu. Tidak ada hubungan. Kalau 1 Juni itu bulan baru muncul gitu. Mana pula ada hubungan Juni dengan bulan? Tidak ada. Juni itu matahari. Maka kalender itu namanya Syamsiyah. Dalam Quran itu ya, yang menjadi kalender itu, tahun itu adalah perjalanan bulan. Maka dalam Quran Allah katakan ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Tapi setelah wal qamara nura wa qaddarahu manazil li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Dia telah menjadikan matahari itu bersinar, bulan bercahaya. Kemudian apa kata Allah? Allah sudah takdirkan wa qaddarahu. Allah sudah posisikan bulan itu pada manazil. Maka wa qaddarahu itu adalah dhamir sebenarnya kembali kepada bulan. Maka bulan itu telah Allah posisikan manazil. Berapa manazil dia dalam perjalanannya? 12 manazil. Li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Supaya kamu bisa menghitung tahun. Coba lihat. Berarti tahun kita itu berdasarkan bulan. Dalam ayat lain Allah mengatakan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada Muhammad. Jadi pernah datang biasa ayat-ayat yang yas'alunaka itu datang, apakah sahabat, apakah orang kafir datang kepada Rasulullah bertanya. Nah, di sekali ini sahabat yang bertanya. Datang mereka bertanya, apa itu manfaat bulan? Muncul kecil bulan sabit. Nah, setelah itu besar, lama. Setelah itu mulai mengecil, hilang. Itu muncul lagi. Apa itu manfaatnya ya Rasulullah? Nah, apa itu hakikatnya? Rasulullah terdiam. Dia tak menjawab. Dalam keheningan beliau itu turunlah ayat yas'alunaka 'anil ahillah. Sampai begitu langsung Allah. Itu sangat pentingnya. Bila ada ayat-ayat saya yas'alunaka itu berarti itu masalah penting dalam kehidupan kita. Maka itu waspada. Yas'alunaka itu. Karena tidak mungkin Allah datangkan yas'alunaka. Apa gunanya pula manfaatnya? Tapi itu apa? Karena ini pertanyaan penting yang harus dipertanyakan manusia. Baik sekali yas'alunaka tentang apa pula? Maka qul kata Allah, jawab ya Muhammad. Hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dia merupakan jadwal waktu untuk manusia. Berarti kalender kita berdasarkan bulan. Jadwal waktu kita juga bulan. Bapak Ibu, dalam Al-Quran juga begitu. Allah mengatakan dalam menghitung bulan yang 12 itu juga itu adalah bulan qamariyah semuanya. Maka Allah sebut itu nama-nama bulan. Salah satu yang Allah sebut nama bulan secara khusus kan bulan Ramadan. Dalam Al-Quran kan selalu dalam Ramadan kita baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Satu-satunya bulan yang langsung Allah sebut namanya Syahrul Ramadan. Nah, berarti itu kan
bulan yang paling mulia. Itu bulan apa lagi? Bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu bisa diukur dengan Masehi itu. Kalender Masehi boleh bisa. Itu agama. Allah katakan dzalika dinul qayyim. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan dalam setahun adalah 12 bulan. Mungkin Bapak bertanya, apa pula lah perlu Allah menyebut 12 bulan? Jadi kayaknya ayat ini mubazir gitu. Memang tidak tahu orang bahwa 12 bulan setahun. Tapi itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tahu kenapa Allah menekankan, pertama penekanan jumlah bulan dalam setahun itu 12. Kenapa? Karena waktu ayat ini turun, manusia banyak keliru di dunia ini menghitung setahun itu berapa bulan. Kalau Bapak mau tahu, termasuk Bapak Ibu menghitung berapa bulan kalender Masehi, kalender sosial itu. Nah, maka kalau kita lihat kalender Masehi itu kan dia membuat, bukan orang Kristen itu kan yang membuat orang Romawi. Romawi ini adalah umat penyembah berhala, dewa-dewa. Maka ini mereka itu mempertuhankan dewa-dewa, macam-macam Tuhan mereka, nama-nama dewa semua. Setelah itu kan Romawi dipengaruhi oleh Kristen. Maka penguasa Romawi masuk Kristen. Maka berubah. Tapi kalender itu asalnya itu kalender Romawi. Nah, kemudian kalau kita lihat itu simbol-simbol Romawi semua, nama bulan sampai nama hari, ya kan? Nama bulan namanya itu ada 3, nama dewa, nama raja, nama bilangan. Nah, coba lihat. Januari itu nama apa itu? Nama dewa itu. Februari nama dewa itu. Kalau kita kadang-kadang ngeri-ngeri sedap juga kalau bilang Januari itu. Udah tahu apa Ibu saudara itu Januari, kalau Januari. Jadi kalau kita lihat Desember itu nama bilangan. Kenapa Allah menekankan 1 tahun 12 bulan? Karena masih termasuk orang Romawi. Orang Romawi menghitung. Mereka tahu mereka hitung dengan matahari itu 365 hari setahun, 365 hari setengah. Nah, gitu mereka menghitung. Tapi berapa bulannya? Mereka hitung setahun itu 10 bulan. Itulah sebabnya Desember bulan terakhirnya. Desember itu apa itu artinya? Coba cek di Google, apa arti kata Desember? Yang ke-10. Dalam bahasa lagi. Desember itu 10, November 9, Oktober 8, kemudian September itu 7. Jadi bulan satunya apa? Maret. Maret itu awal. Itu campur juga dengan nama dewa. Jadi 1 sampai 10 karena setahun menurut mereka 10 bulan. Jadi kenapa kok ada Januari? Itu perubahan itu. Naik penguasa Romawi. Jadi dia itu dilatih jabatan menjadi kaisar Romawi waktu itu di hari lahirnya dewa Januar. Jadi mereka itu mengapakan dewa Januar itu. Januar itu dewa Januar itu apa? Ini dewa seram sebenarnya. Dewa yang bermuka 2. Jadi dewa Januar. Dewa yang bermuka 2. Satu mukanya ke depan, satu mukanya ke belakang. Dan dia dilantik di di bulan lahirnya. Jadi menurut mereka ada lahir dewa-dewa itu. Jadi dipecahlah bulan Januari.
Karena bulan-bulan itu oleh mereka juga harinya. Bayangkan 365 hari bagi 10. Berarti per bulan berapa? Maka ada 40 hari, ada 50 hari, ada gitu dulu. Jadi mereka bagi pagi hari itu menurut mereka aja. Sampai hari ini kan begitu. Ada yang 28, ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Coba lihat apa yang menjadi dasar mereka bagi-bagi itu. Itu selera penguasanya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita hendak kan bulan Qamariyah 2 saja, kalau tidak 29, kalau tidak 30, dan jelas wa qaddarahu manazil. Subhanallah. Maka Bapak Ibu sekalian, Januari itu dia dewa bermuka 2, maka dijadikanlah pecah bulan itu ada dewa Januar, Februari itu juga nama dewa, itu. Nanti kalau Agustus, Juli itu nama penguasa itu, Agustinus. Nah, nanti setelah itu nama bilangan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi Januari itu dijadikan mereka awal tahun. Kenapa? Ya ada pula tempatnya dengan dewa Januari itu. Satu mukanya ke belakang, satu mukanya ke depan. Muka yang ke belakang itu menatap tahun yang lalu. Muka ke depan. Tahun depan. Nah, kemudian oleh orang Kristen dijadikan itu, dihubungkan. Coba lihat 25 Desember itu bagi orang Romawi apa sebenarnya? Sebenarnya itu kelahiran dewa matahari. Pesta besar mereka itu di 25 Desember. Nah, itu pesta besar mereka. Itulah sebabnya dipertanyakan oleh ahli sejarah, kok bisa-bisa lahir di 25 Desember. Pertanyaannya, Desember itu, Isa itu kalau di dalam Al-Quran dia lahir di musim kurma. Ya, apa buktinya di musim kurma? Ya, Maryam ketika dia lahir disuruh dia memboyang batang kurma. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Nah, sekarang Desember di sana itu musim panas atau musim dingin? Musim dingin. Kurma berbuah musim panas atau musim dingin? Kok bisa itu? Padahal dan dalam kitab Injil juga begitu, bahwa Isa itu lahir musim kurma. Musim kurma bukan bulan, itu musim dingin. Kenapa Bapak Ibu? Ada satu hal yang unik. Saya kan lama di Saudi itu. Jadi kurma itu matang, apalagi rutaban janiyah. Wa huzzi ilaiki, goyang itu bijis innaqlati tusaqit alayki rutaban janiyah. Jadi Maryam yang penting. Maka disitulah Allah mentakdirkan semuanya rezeki, tapi harus ada usaha. Padahal kan itu hamil berat dia itu kan. Tapi untuk mendapatkan rezeki tetap harus berusaha. Yang beri rezeki Allah, tapi bukan usaha itu yang melahirkan rezeki. Mungkinkah Maryam menggoyang kurma atau berguguran kurma sekuat apa seperti Maryam? La ilaha illallah. Tapi bukan itu pesannya. Pesannya apa? Buat kerja. Nah, itu pelajaran penting tuh. Jadi kalau hidup akan duduk aja, habis nunggu dan sekitar itu. Tidak ada cerita itu. Bekerja. Sama dengan pelajaran Siti Hajar kan? Siti Hajar tidak ada apa-apa. Tapi di perut tidak ada apa-apa yang dicari. Bahkan itu gersam semua. Ada apa manusia tak ada. Tapi dia untuk dikasih rezeki harus berdoa. Lari dia dulu. Padahal dia di kosong tuh.
Tadaratul Musnad, Allah baru. Itu pelajaran penting tuh Bapak Ibu ya. Maka ini sambil-sambil aja ya, karena banyak pelajaran. Karena Quran itu Bapak Ibu. Jadi malam saya membaca kitab ditulis oleh Imam Bertini. Ilmu dalam Quran itu tidak ada batasnya. Saya saja mengumpulkan dari dari Al-Quran itu ilmu-ilmu pokok saja ada sekitar 250.000 ilmu. Itu ilmu-ilmu pokok dasar. Kalau cabut yang 210 itu masing-masing bisa lagi dicabangkan, itu tidak bisa kita hitung. Itu ilmu Al-Quran. Rugi kita. Maka orang kalau tak baca Quran bodoh dia. Kalau baca Quran pasti pintar. Kami dipelajari terus pasti pintar. Apalagi dengan Quran terus. Ya. Maka kan seperti tadi itu besi, kita bisa dapat pelajaran. Kenapa digoyang itu korban? Dan itu mesin rutok yang berguguran. Jadi rutok itu baru dia ada ketika puncak panas. Jadi pengalaman selama di Medina itu menjadi pemandangan menarik. Kapan puncak panas datang? Lihat korban. Coba pikul puncak panas itu, Bapak Ibu. Itu korban itu matang serentak. Muncul. Masya Allah. Berarti puncak panas itu. Namanya panasnya 55, ke 60. Itu puncak panas matang korban. Artinya apa? Bahwa Isa itu lahir di musim panas, bahkan di musim puncak panas. Bukan Desember itu bukan musim panas. Itu musim itu musim korban tak terbuang. Lalu ditanya mereka tuh bingung jawabnya itu. Bapak Ibu sekalian, yang penting itu kalender ya, kalender. Maka perlu kita tahu sejarah. Memang buta sejarah. Kenapa ada 25 Desember, kenapa ada 1 Januari. Dan dulu itu adalah punya Romawi, kemudian bagaimana dia bercampur dengan yang lain. Sekarang Bapak Ibu sekalian, bagi kita adalah kalender, maka kalender kita ini kalender Qamariyah. Maka di dalam ayat tadi, kenapa Allah mengatakan sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun 12 bulan? Karena banyak orang yang tidak tahu. Maka Allah tegaskan jumlahnya cuma 12 bulan. Maka semenjak Allah menjelaskan itu, ilmu berkembang, ilmu astronomi, ilmu falak, sekarang tidak ada lagi orang. Tinggal orang Indonesia aja lagi menghitung 1 tahun 13 bulan. Ada bulan ketiga, maksud ada masalah itu gaji ke-13 maksudnya. Bulannya tetap 12, gajinya ya. Itu kalau bisa itu 17 bulan ada masalah. Baik Bapak Ibu sekalian. Maka di sini Allah mengingatkan kita. Pertama setahun itu 12 bulan. Kemudian dari situ, dari ayat ini, ulama mengatakan ini, saya sampaikan di antara fatwa ulama berdasarkan ayat ini katanya, dan ayat yas'alunaka 'anil ahillah. Kita tidak boleh pakai kalender kecuali kalender Qamariyah. Karena di situ Allah tegaskan, yang Allah akui itu Al-Quran. Langsung Allah yang bilang, pencipta alam semesta ini. Inna iddatus syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Maka di antara 12 itu ada 4 sebagai bulan haram. Bulan haram mungkin dengan selain kalender Qamariyah, tidak mungkin. Bapak Ibu, bulan haram itu apa namanya? Rasulullah menjelaskan. Apa kata Rasulullah dalam khutbahnya? Minha arba'atul hurum salasun mutawaliyat. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa wahidun fard bainal Jumada wa Sya'ban, wa wahidun fard Rajab Mudhar bainal Jumada. Allah Rasulullah bilang begitu nama-namanya. Itulah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh Allah SWT. Maka
Rasulullah menafsirkan 4 bulan haram itu apa? Pertama, ditafsirkan, ditegaskan oleh Rasulullah, as-sanatu isna asyara syahra. Ingat oleh kalian, kata Rasulullah, setahun itu 12 bulan. Kenapa? Karena orang jahiliyah ada yang menghitung setahun 16 bulan, ada mereka yang menghitung 14 bulan, ada yang mereka menjadikannya 9 bulan. Itu orang jahiliyah. Di otak atiknya itu. Maka Allah tegaskan jangan dirubah-rubah. Maka Rasulullah bilang dalam khutbahnya, as-sanatu isna asyara syahra. Setahun itu adalah 12 bulan. Di antara 12, 4 sebagai bulan haram. Apa saja? 3 letaknya serangkai. Dihitung tuh serangkai. Kenapa Rasulullah perlu menjelaskan 3 serangkai? Supaya jangan putar-putar. Coba disebut Rasulullah 3 serangkai apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu Rasulullah SAW. Kemudian satu yang tersendiri diurut pula oleh Rasulullah. Apa yang satu tersendiri? Rajab. Kemudian Rajab ini letaknya antara Jumadah dengan Sya'ban. Berarti Jumadah itu ada 2, Jumadah Ula, Jumadah Tsaniyah, Jumadah Akhir, Rajab, Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Karena Rasulullah SAW pernah juga ditanya, bagaimana kita mengurut Rajab, Sya'ban, Ramadan. Coba dengarkan sabda Rasulullah SAW. Jadi itu semuanya ada hadisnya itu, bukan diurut-urut begitu saja. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat namanya Usama bin Zaid, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur misla ma tasumu Sya'ban. Itu kata Usama. Apa kata Rasulullah? Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Coba lihat. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Apa itu artinya, Ibu? Usama bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa aku melihat kamu banyak sekali puasa di bulan Sya'ban, tidak seperti bulan-bulan lainnya?" Di bulan apa Ibu ditanya? Di bulan apa Rasulullah paling banyak puasa sunat? Dan itu rutin setiap tahun. Itu adalah bulan Sya'ban. Kadang-kadang kata Aisyah, Rasulullah hanya meninggalkan puasa Sya'ban itu sehari atau 2 hari. Bahkan dalam informasi hadis yang lain, Rasulullah kadang-kadang sambung Sya'ban dengan Ramadan. Sekarang letaknya antara Rajab dengan Ramadan. Berarti Rasulullah menghitung Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau tadi kan Jumadah, Ula, Sani kan ada 2 situ, Rajab, Sya'ban. Nanti setelah Ramadan apa bulannya? Syawal. Apa hadisnya? Hadisnya Rasulullah mengatakan selalu kan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hadis sudah dibaca, itu pelajaran semua. Seperti ini. Man shoma Ramadana, kan? Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annahu shoma dahra kullah. Barang siapa yang puasa Ramadan lalu diiringi dengan puasa 6 Syawal. Kan diiringi langsung. Berarti setelah Ramadan bulan apa? Bulan Syawal. Jadi Bapak Ibu sekalian, diurut oleh Rasulullah. Kenapa diurut? Karena orang jahiliyah dulu mengintervensi susunan bulan-bulan ini. Kadang-kadang mereka ingin perang, karena mereka tahu bulan haram itu ada 4: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kalau 3 bulan Rajab, mereka ingin perang. Rajab ini diundurnya, dicarikannya ke bulan Syawal, ditarik Syawal dulu, Rajab diakhirkan. Maka setelah ayat itu Allah marah, mereka turun ayat, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Itu setelah ayat
Inna iddatus syuhur. Apa itu artinya? Orang yang mengotak-atik bulan itu adalah berlebihan kekafirannya itu. Terlalu. Maka itu tidak boleh kita intervensi. Ya, sekarang umat Islam tidak ada yang sanggup. Pokoknya pas hari Jumat 17 Agustus, kan sudah Jumat itu. Rupanya pas 17 Agustus banyak sudah acara berbaris macam-macam. Maka presiden banyak mengumumkan hari Jumat diundur be. Kira-kira gimana itu? Ada orang yang menerima? Gejolak itu 17 Agustus mau acara apa? Tidak bisa. Maka innaman nasi, mana boleh kita muter. Kalau orang yang segeser hari itu memang sudah berlebihan itu. Bapak Ibu sekalian, maka ini pentingnya waktu ini. Maka kita sekarang di akhir bulan Zulhijjah, bulan itu 12, cuma Zulhijjah ini posisi di mana? Ini berdasarkan ijma'. Memposisikan Zulhijjah di bulan 12 apa dasarnya? Dulu tidak ada itu bulan 1, bulan 2, dulu tidak ada. Muharram dijadikan bulan 1, Zulhijjah dijadikan bulan 12, dan tahun itu cuma 12. Berarti kalau selesai 12 masuk lagi tahun baru. Itu maksudnya. Sekarang kita di bulan Zulhijjah bulan 12. Apa dasarnya Pak Ustaz? Ini ijma' sahabat. Maka dulu Bapak Ibu sekalian, belum ada sebenarnya kalender yang namanya Hijriah, tapi bulan ini sudah ada, sudah lama. Nah, yang menamakan bulan-bulan itu Muharram, Safar, apa semuanya itu Bapak Ibu sudah semua zaman jahiliyah, dan itu datuk Rasulullah yang keberapa itu, dan itu disepakati oleh orang Quraisy, kemudian oleh Islam, karena nama-nama itu tidak ada bermasalah, karena mereka mengambil nama-nama bulan itu sesuai dengan situasi yang terjadi di bulan itu, situasi dan kondisi. Umpamanya kenapa dinamakan mereka Ramadan? Mereka nama Ramadan karena Ramadan itu rata-rata musim panas terik. Kenapa mereka namakan Syawal? Karena Syawal mereka namakan itu situasi mereka, karena mereka suka perang. Karena dulu perang itu pencarian penghasilan. Nah, mereka kalau perang sini menang, itu dapat kekayaan, itu kebiasaan jahiliyah. Jadi Syawal itu adalah waktu puncak memanasnya, maka artinya irtifa. Berarti oleh mereka yang menghubungkan dengan onta, dengan macam-macam lah. Bapak Ibu sekalian, tapi kondisi, situasi. Tapi tidak ada hubungan dengan masalah berhala mendadak. Nah, Zulqa'dah, kenapa namanya Zulqa'dah? Itu orang jahiliyah juga menamakan, karena itu bulan gencatan senjata. Karena Zulqa'dah itu bulan haram, bulan tidak boleh berperang. Syawal bukan bulan haram, maka dia naik paling perang. Tapi kalau sudah selesai Syawal, langsung semua menyimpan senjatanya. Dan Zulqa'dah adalah bulan gencatan senjata, karena bulan haram. Nah, itu tuh Bapak Ibu, Zulqa'dah namanya. Zulhijjah kenapa? Karena orang-orang Arab haji. Jadi haji itu bukan kita saja, orang dulu haji. Tapi datang Rasulullah, diperpahami syariat haji dalam Islam dengan apa? Membatalkan manasik-manasik haji yang tak benar, yang telah dirubah oleh orang-orang jahiliyah. Salah satunya mereka tidak mau wukuf di padang Arafah, karena kata mereka, ngapain wukuf di padang Arafah? Haji itu harus di daerah tanah haram, Arafah itu di luar tanah haram. Datang Rasulullah membatalkan itu. Al-Hajju Arafah, haji itu puncaknya adalah, walaupun itu tidak, karena sananya ibadah itu ketentuan Allah, bukan selera manusia, bukan analisa-analisa. Karena banyak juga orang sekarang jemaah haji, saya bilang kadang-kadang, ya dia kan boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dengan logika itu tidak boleh. Seperti ulah jemaah haji tahun ini selalu mengambil nafar awal. Tahu nafar awal? Meninggalkan Mina tanggal 2
12. Kan bermalam di Mina itu kan boleh 2 malam, boleh 3 malam. Nah, 2 malam, malam 11, malam 12. Selesai melontar 12, berangkat tinggalkan Mina. Tapi sebelum terbenam matahari harus sudah meninggalkan Mina. Atau orang ingin sampai tanggal 13. Yang sampai tanggal 13 itu nafar sani 12. Cuma mana yang lebih afdal? Ulama mengatakan yang afdal itu nafar sani. Bagi orang yang tidak punya kesibukan, tidak punya macam-macam hajat, lebih bagus tanggal 13. Tapi nanti ada orang ngarang-ngarang, kita ngambil nafar awal saja. Kenapa? Karena kita mau memanfaatkan waktu untuk sholat di masjid haram. Coba berapa sholat itu? 5 sholat. 1 sholat 100.000. Kan ngarang-ngarang itu. Ngobrol logika-logika. Maka itu sebenarnya ibadah itu mencontoh. Seharusnya bukan begitu. Mereka tanya, Rasulullah gimana hajinya? Ngambil nafar awal atau nafar sani? Rasulullah ngambil nafar sani. Baca itu hadis Jabir yang menceritakan. Dan namanya sahabat Rasulullah Jabir bin Abdullah. Itu sahabat yang merekam perjalanan haji Rasulullah SAW. Maka kalau kita ingin mencari hadis tentang haji, itu hadis Jabir. Nah, itu dia ceritakan Rasulullah itu nafar sani tanggal 13 baru. Sekarang kan nanti bertanya kita, tadi jemaah berpikir itu nanti sholat, kan dia mengatakan 100.000 juga Rasulullah SAW. Yang mampir di Mina sampai 13 juga Rasulullah. Maka kita dalam ibadah ini memang seharusnya semata-mata mencontoh. Jadi jemaah itu seharusnya bertanya, Rasulullah bagaimana? Karena pasti yang dibuat Rasulullah itulah yang paling afdal, karena dia dihadirkan sebagai contoh. Maka apa yang dilakukan beliau itu pasti itu yang paling mulia. Anda dia bilang, wah ini hilang kita nih pahala nih. Gaya orang jahiliyah kan gitu juga. Ngapain mukuk dia Pak di Padang Arafah? Padang Arafah itu tidak masuk tanah haram. Padahal syariatnya sudah begitu. Maka kita kan dalam syariat ini tidak bisa boleh banyak tanya. Ini dibuat pada sholat subuh 5 rakaat nanti. Kenapa nih sholat subuh ada itu diputar? Zuhur dibuat 2 rakaat, subuh dibuat 4 rakaat. Mengingat zuhur adalah waktu capek. Itu ngarang-ngarang itu. Tidak boleh. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka hubungan kalender ini dengan Hijriah ini penting sekali kita ketahui. Jadi yang mengurut semua bulan-bulan itu adalah Allah dan Rasulullah SAW menegaskan. Cuma satu hal, nama-nama kalender Hijriah itu semuanya itu dari masa jahiliyah sudah ada. Cuma satu yang dirubah oleh Rasulullah. Satu di antara kan bulannya Muharram. Setelah Muharram apa? Safar. Setelah Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, baru Rajab, Syaban, Ramadan, kemudian Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Dahulu bukan begitu. Yang berubah itu satu. Rasulullah berubah. Apa itu? Muharram. Jadi dulu nama Muharram itu tak ada. Maka nama Muharram itu dulu Safar. Di bulan Safar itu 2. Safar awal, Safar tsani. Rabiul awal, Rabiul tsani. Jumadil awal, Jumadil tsani. Maka kata Rasulullah dirubah Safar awal itu menjadi Muharram. Maka Safar tinggal Safar aja lagi, tidak ada tadinya lagi. Karena yang Safar awal dirubah menjadi Muharram. Maka ini sejarah. Jadi nama-nama bulan itu siapa yang buat itu? Semuanya adalah orang jahiliyah itu. Cuma satu yang cuma dirubah oleh Rasulullah, yaitu Safar awal menjadi Muharram. Bapak Ibu sekalian, maka kita sekarang ini akan memasuki tahun baru. Kenapa tahun baru? Siapa yang memutuskan ini? Ada Al-Quran bahwa Muharram tahun baru? Tidak ada. Rasulullah yang mengatakan bahwa tahun baru itu adalah Muharram? Tidak ada. Jadi
Muharram seperti tahun baru, apa dasarnya? Dasarnya apa Ibu? Ya karena kan dasar agama ini kan bukan Quran saja, bukan sunnah saja, ada 4 dasar. Pertama Quran, kedua sunnah, ketiga qiyas namanya, keempat ijma. Khususnya ijma sahabat. Maka ijma sahabat karena mereka adalah pertama orang yang direkomendasi oleh Allah. Generasi sahabat itu Bapak Ibu, itu orang-orang yang direkomendasi oleh Allah. Apa rekomendasi Allah untuk mereka? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah itu sudah Allah merekom mereka. Maka itulah sebabnya kalau ulama-ulama hadis itu tidak membicarakan lagi status sahabat. Mengapa? Hadis ini diriwayatkan sampai Umar bin Khattab. Ini yang sebelum Umar nih, saya itu dikaji satu-satu. Ini orangnya jujur dah, ini orangnya adil dah, ini orangnya dhabit dah, orang dikaji satu-satu. Tapi kok tidak sahabat? Enggak, diam mereka. Kenapa? Sepakat seluruh ulama. Kalau sudah sahabat, aduh. Kenapa? Kok mereka kaji? Karena yang mereka adalah Allah radhiyallahu anhu wa radu anhu. Maka mereka ini Bapak Ibu, ijma mereka itu, Bapak Ibu sekalian, adalah menjadi sandaran hukum bagi kita. Maka di dalam Al-Quran itu, wa man yushaqiqir rasulah wattaba'a ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Itu adalah ijma sahabat. Bapak Ibu sekalian yang penting, kenapa ada tahun baru ini? Tahun baru ini dasarnya ijma sahabat. Dulu di zaman Rasulullah belum ada kalender Hijriah yang awalnya adalah Muharram, tidak ada. Di kapan dia baru ada Bapak Ibu? Di zaman Abu Bakar juga belum ada. Yaitu ketika Bapak Ibu di zaman Umar bin Khattab. Ini adalah karena negara Islam sudah luas, khususnya di zaman Umar itu. Kalau di zaman Rasulullah, Islam itu hanya baru terfokus di Jazirah Arab. Rasulullah wafat, seluruh Jazirah Arab sudah masuk di bawah kawasan Islam, termasuklah Khaybar kemarin itu kan takluk. Tapi daerah Syam, daerah Irak itu belum takluk. Daerah Afrika pun takluk zaman Rasulullah SAW. Tapi di zaman Umar, kalau zaman Abu Bakar, perluasan boleh dikatakan tak ada. Kenapa? Karena Abu Bakar sibuk menghadapi tiga masalah besar. Dia telah membereskan masalah internal. Masalah internal ini kalau tidak beres, bahaya. Pertama masalah nabi palsu. Yang kedua adalah gerakan murtadin, orang murtad beramai-ramai. La ilaha illallah. Yang ketiga adalah orang yang tak mau bayar zakat. Ini yang ditumpas oleh Abu Bakar. Sibuk dia. Dan juga kekuasaannya cuma 2 tahun 3 bulan cuma. Itu kekuasaan. Maka tidak banyak. Tiba Umar menjabat, rakyat Islam kemana? Sampai Persia, Syam, Mesir, takluk semuanya di bawah dasar Umar itu. Maka negara sudah luas, maka butuh administrasi. Maka banyak gubernur mengeluhkan masalah administrasi negara. Di antaranya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Ini gimana Umar? Kita tidak punya kalender. Tahun berapa kita sekarang ini? Tidak ada tahun baru. Itu masalahnya. Maka Bapak Ibu, Rasulullah tidak ada tahun. Jadi kalau ahli sejarah mengatakan Rasulullah itu Isra dan Mi'raj tahun berapa Hijriah? Tidak pakai Hijriah, karena Hijriah belum. Kalender Hijriah itu belum ada. Nah, punya kan ditanya pula Rasulullah itu lahir tahun berapa Hijrah? Tak ada. Maka kita dulu belajar Rasulullah itu lahir tahun berapa? Tahun gajah namanya. Karena kalender orang Arab ketika itu namanya gajah. Maka kita yang baca sejarah namanya Amul Fil, tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena orang Arab membuat kalender dulu. Apa dasar mereka membuat kalender dulu? Peristiwa besar.
Orang peristiwa besar dibuat, itulah kalender mereka. Terjadilah peristiwa besar, tentara Abraham menyerang Ka'bah, Allah perlihatkan kirim burung ababil, hancur itu. Itu kan peristiwa besar. Di Roma mereka kalender mereka menjadi kalender gajah namanya. Di tahun itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. 3 bulan setelah peristiwa itu Rasulullah lahir. Maka Rasulullah lahir tahun pertama, tahun gajah. Nah, makanya sekarang kita nih tahun berapa nih tahun gajah ini? Kalau sempat kalender itu yang dijadikan gajah, tahun berapa kita sekarang nih? Kita sekarang tahun 1500 gajah, Bapak Ibu. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Umar tidak ada kalender. Setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul, maka ulama menjadikan kalender itu kalender risalah namanya. Awalnya sebelum risalah itu kalender namanya milad Rasul. Di Rasulullah umpamanya apa? Kapan Rasulullah menikah dengan Khadijah? Itu dalam sejarah itu. Maka disebut kalau tidak qabla biasa, kalau tidak ba'da milad. Itu sejarah. Rasulullah menikah dengan Khadijah, yaitu di 25 dari kelahirannya. Berarti kan umur 65. Tapi nanti kalendernya berarti kalender milad kelahiran Rasul. Nanti Rasulullah kapan dia Isra dan Mi'raj, nanti berbeda. Ada yang mengatakan setahun 10 daripada bi'tsah. Maka mereka jadikan bi'tsah itu apa? Risalah, diutus menjadi Rasul. Jadi tahun ke-10 diutus beliau jadi Rasul. Beliau menjadi Rasul umur berapa? 40. Berarti kalau tahun 10, berarti ada yang menghitung tahun ke-10 Isra Mi'raj, tapi yang paling banyak menghitung yaitu tahun ke-12 daripada bi'tsah. Tahun ke-12 berarti umur Rasulullah 52 tahun. Berarti 1 tahun sebelum Hijriah. Rasulullah hijrah kapan? Berarti umur 53 tahun. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tak ada kalender Hijriah ini. Jadi kapan adanya? Kalender yang mampu bisa dijadikan sebagai administrasi negara dan menjadi hitungan waktu oleh seluruh umat Islam. Dibawalah rapat oleh Umar ketika dia jadi khalifah. Ketika itu tahun ke-4 dia menjadi khalifah dia. Kemudian kalau dihitung dari tahun Hijriah itu sudah tahun ke-16. Jadi kapan baru muncul kalender Hijriah? Tahun ke-16 Hijriah baru. Karena kalau kita lihat kan Rasulullah dari dia hijrah sampai wafat berapa tahun? 10. Kemudian Abu Bakar memimpin 2 tahun sekian. Nanti Umar tahun ke-4. Berarti berapa semuanya? 10, 2, ke-4, tahun ke-16 terjadi rapat. Seluruh pembesar sahabat dikumpulkan oleh Umar. Maka Umar kalau ada masalah tidak ada dalilnya secara tegas dalam Quran, tak ada sunnah, dikumpulkan sahabat semua, orang-orang dekat, orang-orang dihubungkan oleh Rasulullah SAW. Rapat. Kita butuh kalender. Kita umat Islam. Apa kalender kita? Banyaklah usulan ketika itu. Ada yang mengusulkan kalender Masehi, ada yang mengusulkan, semua menolak. Tidak. Kita harus kena kalender itu identitas. Ini mengusulkan Persia, tolak. Ada yang mengusulkan Mesir kuno, ditolak. Kenapa? Aneh-aneh itu. Ada yang mengusulkan Masehi juga, ditolak. Bapak Ibu sekalian, akhir identitas sekarang, identitas umat Islam. Apa yang harus menjadi identitas umat Islam yang dijadikan patokan kalender kita? Pertama, ada yang mengusulkan kelahiran Rasul. Berarti kalau seandainya itu ditetapkan, maka menjadi kalender kita ini Miladur Rasul namanya. Miladi juga namanya, kelahiran Rasul. Maka kalau kelahiran Rasul, tahun berapa kita sekarang ini? Kalau dari 1 tahun, pokoknya dari Rasul lahir sampai hari ini sudah berapa tahun? Maka apa itu? Hitungannya kalender Hijriah.
Sekarang kita ini kan 1447 Hijriah di ujung kita sekarang ini. Sekarang apa? Rasulullah hijrah umur berapa tadi? 53 tahun. Berarti 1447 tahun yang lalu itu umur Rasulullah 53 tahun. Berarti lahir Rasulullah berapa tahun yang lalu? 1500. Maka kemarin itu peringatan Maulid itu peringatan emas itu kata orang, karena genap 1000. Rabiul Awal kemarin itu genap 1500 kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dan tahun gajah juga begitu. Kita tahu 1500 gajah kalau itu kita pakai. Ditolak oleh banyak sahabat. Kenapa? Karena Islam belum muncul, belum ada identitas. Lahir Rasul ada apa? Kok belum ada apa-apa? Maka kalau begitu kita jadikan patokannya Rasulullah diangkat menjadi Rasul, karena di situ dia mulai. Kalau diangkat jadi Rasul sudah berapa tahun ini? Berarti 1447 tambah 13. Karena beliau itu kan umur 53 ke 40 kan 13 tahun. Maka sekarang tinggal nambahkan aja 1447 tambah 13 berapa? Berapa? 66 ya? 46? Ya, 46. Jadi 1446. Sekarang kalender kita ini. Karena begini, karena ketika Rasulullah menjadi Rasul, dakwah Islam belum nampak. Bahkan di awal-awal dakwahnya Rasulullah berjuang keras, intimidasi dan tak ada musuh Islam di awal-awal kecuali beberapa orang cuma. Di periode Mekah itu yang masuk Islam cuma bisa dihitung dengan jari. 13 tahun Rasulullah berjuang, dihitung dengan jari bisa. Namun kapan Islam ini mulai bangkit? Kapan mulai bangkit? Setelah hijrah. Disitulah maka ada yang musuh seperti Ali bin Abi Thalib. Karena tahu kerasulan itu belum ada. Maka ada yang musuh, bagaimana Umar? Kalau kita jadikan hijrah sebagai patokan, maka mendengar itu langsung Umar berkomentar begini. Al-hijratu hiyal fariqatu bainal haqqi wal batil falnabda biha sanatana. Peristiwa hijrah itu adalah peristiwa penentu antara hak dan batil. Disitulah garis benang merahnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama sepakati hijrah patokan kalender umat Islam. Sepakat mereka ijma. Maka disebutlah kalender kita namanya kalender Hijriah. Apa maksudnya kalender Hijriah dan Hijrah menjadi patokan? Maksudnya Bapak Ibu, kalender kita ini tahun satunya itu diukur dari tahun terjadinya peristiwa hijrah, itu tahun satunya. Maka sekarang 1447 itu artinya 1447 tahun yang lalu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu maksud kalender hijrah itu. Maka sepakat. Sekarang poin pertama selesai. Cuma waktu sudah selesai. Kita ada 5 menit aja sampai kita tuntas ini. Soalnya jangan sampai tidak tahu kita sejarah ini kan. Nanti ditanya orang tidak perlu tahu kita. Sekarang kenapa Muharram sebagai bulan pertama? Jadi sudah tuntas dari hijrah. Sekarang kan 12 bulan ini. Apa bulan pertamanya? Untuk menentukan awal tahun. 12 itu. Maka di sini Bapak Ibu macam-macam usulan. Untuk bulan pertama, yang pertama usulan itu apa? Bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan paling mulia. Kalau sempat disetujui, maka tahun baru kita udah menarik juga kan, setiap Ramadan tahun baru. Tapi itu tidak disetujui masalahnya. Hijrah dengan Ramadan tidak ada hubungan. Itu masalahnya.
Tak ada hubungan. Akhirnya karena peristiwa hijrah Bapak Ibu, untuk kita ketahui, sepakat ahli sejarah, kan tadi kan patokan hijrah, tahun Rasulullah hijrah. Sekarang seharusnya di bulan apa Rasulullah hijrah? Tahu Ibu di bulan apa dia hijrah? Bukan di bulan Muharram. Rasulullah hijrah, sepakat ahli sejarah, beliau hijrah di bulan Rabiul Awal. Kan ada nyanyinya itu, lahir di bulan Rabiul Awal, hijrah di bulan Rabiul Awal, wafat juga di bulan Rabiul Awal. Itu 3 peristiwa penting besar itu terjadi Bapak Ibu sekalian di bulan Rabiul Awal. Maka itulah di antara orang yang mengkritik, kenapa kalian melakukan maulid di bulan Rabiul Awal? Itu 12 Rabiul Awal itu yang paling kuat, itu hari wafatnya Rasulullah. Masa kalian bergembira hari wafatnya Rasulullah? Itu salah satu kritik orang yang membid'ahkan peringatan maulid. Karena yang paling kuat itu katanya Rabiul Awal itu adalah hari wafat. Itu Bapak Ibu, ya itu alasan aja itu sebenarnya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi Rasulullah itu hijrah, maka ada sahabat mengatakan, kalau tidak berwafat, kalau begitu Rabiul Awal, karena Rabiul Awal Rasulullah sesuai hijrah. Jadi Rasulullah itu tiba di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi dari awal berangkat sekitar tanggal 3, 4 beliau berangkat dari Mekah, menyampainya itu tanggal 12 Rabiul Awal itu. Bapak Ibu. Sekarang kenapa tidak bulan Rabiul Awal dijadikan sebagai bulan? Itu yang Bapak Ibu sekalian. Yang seharusnya kan Rabiul Awal, tahun baru kita, karena di situ Rasulullah hijrah. Maka Bapak Ibu tidak diterima. Maka Umar cerdas. Umar ini kan jangankan pendapat dia Bapak Ibu dalam masalah ini. Itu banyak ayat Al-Quran itu turun, itu cocok sesuai dengan pendapat Umar. Datang Umar mengusul Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana begini. Belum lama mulai mengusul turun ayat. Maka dari itu duduk ayat-ayat turun selaras dengan usulan. Itu kan menunjukkan apa itu? Kecerdasannya. Maka Umar begini, jangan kita mulai dari awal katanya. Kita mulai dari Muharram. Karena beliau ini adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi beliau tahu sendiri persis itu bagaimana. Karena yang namanya hijrah, kan pesannya kan hijrah. Pesan hijrahnya apa arti hijrah? Berubah. Pesan hijrah itu pindah. Pindah itu berat Bapak Ibu. Maka orang kalau ingin berubah itu merubah manusia ini paling berat. Kalau merubah rumah tipe 36 menjadi 54 susah atau mudah? Gampang, asal ada dulu. Ini jalan ini mau di aspal, mau di beton, gampang, asal ada duit. Tapi kalau merubah manusia kasih duit bukan tentu paling susah. Maka Rasulullah itu manusia paling hebat di dunia, nomor 1. Kenapa? Karena dia manusia yang paling sukses merubah manusia. Karena pembangunan yang paling berat di dunia ini merubah. Itu gawat itu. Maka manusia itu yang dibangun bukan fisiknya, yang dibangun adalah kalau kita ingin merubah manusia, dirubah badannya, dikasih MBG dia banyak-banyak gitu supaya berubah. Bukan MBG, pendidikan mental. Bapak Ibu yang penting, Rasulullah SAW itu hijrah begini kata Umar. Hijrah itu berubah, pindah, itu butuh berat. Maka ada proses. Dari mana orang mulai berubah? Kalau Bapak berubah dari mana mulainya? Dan berubah, udah proses. Kapan mulai berubah? Itu adalah mulai dari tekad, dari niat.
Di kalau orang sudah punya niat dan tekad, pasti berubah. Maka saya selalu contohkan ini. Ada bapak itu merokok terus, merokok. Kita kan kasihan juga, giginya sudah kuning-kuning, banyak ditapur, duitnya habis, kasihan. Jangan merokok juga Pak. Nggak mau dibawa, nggak bisa Ustaz. Itu candu katanya, susah sekali. Pengen sudah tapi tidak bisa. Oke. 30 Ramadan berhenti dia Pak. Kan ada bapak-bapak merokok di Ramadan. Saya tanya, berhenti kenapa berhenti? Kata saya lagi, tidak bisa kucing apa. Coba apa jawaban bapak sederhana? Kan sudah niat dari malam Pak Ustaz, kan sudah niat, yaitu niat kuat, niat sahur kan sudah niat dari malam Pak Ustaz, tak mungkin merokok. Oh jadi bapak selama ini tidak bisa berhenti merokok karena tidak ada. Ya Pak, seluruh perubahan dimulai dari niat. Di sini cerdasnya Umar. Maka Umar tahu itu Rabiul Awal itu realisasi hijrah. Tapi niat Rasulullah dan tekadnya itu sudah dari bulan Muharram. Maka coba lihat setiap bulan itu Muharram, Safar, Rabiul. 3 bulan setelah itu Rasulullah sudah matang persiapan, sudah tekad, tinggal menunggu izin dari Allah. Maka Rabiul Awal itu cuma tekadnya apa? Dari Muharram. Dan yang namanya hijrah dimulai dari tekad untuk memberikan message kepada kita. Kalau sudah Muharram masuk, semua kita memasang tekad untuk berubah dan hijrah. Kenapa saya sampaikan? Ibu sekalian, mudah-mudahan saya sampaikan ini ada manfaatnya. Itu sudah sebagai sejarah ya, kenapa Muharram awalnya. Maka disepakatilah Muharram bulan pertama, dan itu awal tahun. Dan Masya Allah cerdasnya Umar, setiap kita peringati, ayo bangkitkan tekad untuk berubah, memperbaiki, bertekad. Kalau tekad ada, insya Allah berubah. Dan kalau saya sampaikan dalam waktu juga, aku boleh hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.